Hai semuanya, terima kasih sudah mampir. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Violent Prosecutor. Film ini menceritakan balas dendam seorang jaksa dari dalam penjara kepada para pemegang kekuasaan yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Namun tentunya, di dalam penjara ini si jaksa juga akan mengalami kejadian seru dan menegangkan. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan demo oleh komunitas peduli lingkungan. Mereka menentang adanya proyek pengembangan lahan bernama Pyeongtaek Asan Bay Resort, atau kita sebut saja proyek Asan. Setelah itu, datanglah sekelompok preman yang dibayar untuk menyamar dan mengacaukan acara demo di sana. Beberapa di antaranya bernama Jiwon, lalu si Timbun Jigyun, serta Jinsu yang menderita gangguan pernafasan. Para preman ini mulai menyusup ke dalam kerumunan pendemo, kemudian membuat kekacauan. Di sini, Jinsu memukul kepala seorang polisi sampai tumbang, sehingga membuat keadaan semakin memanas. Kekacauan ini pun tak luput dari sorotan media, dan tak lama setelah itu, Jinsu diamankan polisi. Di tempat lain, seorang jaksa bernama Byun sedang menginterogasi Yongsuk, yang diduga adalah atasan dari para preman tadi. 전경 대가리 깐 피해자 새끼 도착한다고 연락 왔어. 너 지금 검찰청에서 이것이 세상 이치 아니. Walau cukup disegani di dunia kepolisian, sayangnya ia belum bisa mampu membuat Yongsuk buka mulut, bahkan setelah menggunakan kekerasan sekalipun. Berpindah ke seorang kepala jaksa bernama Jonggil. Ia mendapat telepon dari anggota dewan yang menyuruhnya untuk menangani kasus di lahan pengembangan sebelumnya. Tujuannya sudah pasti agar tidak mengganggu jalannya proyek Asan. Dalam sebuah acara pertemuan, Byun mendapatkan teguran keras dari Jonggil. Selain itu, Jonggil sudah memintanya untuk tidak menyelidiki Jinsuk lebih lanjut. Permintaan itu pun sempat menimbulkan ketegangan di antara mereka, dan tampaknya Jonggil seperti menyembunyikan sesuatu. Namun Byun tetap ngotot menginterogasi Jinsu, yaitu untuk mengetahui dalang di balik kerusuhan para preman di lokasi demo. Beberapa pertanyaan dilontarkan tetapi tidak ada satupun jawaban memuaskan. Jinsu selalu mengutarakan kalau dirinya adalah bagian dari komunitas peduli lingkungan, sambil sesekali menggunakan nebulizer. Ia juga mengatakan alasan lebih jelasnya, di mana ia ingin melindungi lahan dari pengembangan, karena biasanya lahan itu digunakan oleh burung yang bermigrasi dari Rusia untuk istirahat dan makan setelah menempuh perjalanan 15 hari lamanya. Tentunya Byun tidak percaya dengan jawaban template seperti ini. Ia pun mulai bersikap keras dalam interogasi ini dengan memaksa Jinsu membuka baju. Kemudian tampak sebagian tubuhnya dipenuhi tato. Sepertinya Byun tahu betul kalau pria di hadapannya ini bukanlah orang baik-baik. Keesokan harinya, Byun dibangunkan oleh kepala bagian bernama Park. Lagi-lagi, ia diingatkan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam interogasinya. Lalu saat Byun ingin melanjutkan interogasinya, didapatilah kondisi Jinsu seperti tidak diurus oleh penjaga sebelumnya. Dan ternyata, ia sudah meninggal. Sudah pasti Byun menjadi satu-satunya tersangka atas kematian Jinsu, yaitu atas dasar kekerasan dalam interogasinya tadi malam. Tentu hal ini mencoret nama baik Kejaksaan Suwon, tempat Byun bekerja, sehingga Jonggil selaku kepala di sana langsung mengungkapkan permintaan maaf melalui media. Dalam persidangan, semua bukti yang ada tampak memberatkan Byun. Tetapi anehnya, saat Byun mengklaim bahwa kematian korban disebabkan oleh gangguan pernafasan, hal itu dibantah oleh teman Jinsu yang bernama Jigun. Ia mengatakan kalau kondisi Jinsu sangatlah kuat dibandingkan siapapun. Lagi-lagi di sini ada keanehan. Dalam kasus ini, alhasil Byun ditetapkan sebagai bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu, terlihat Jonggil membuang nebulizer di sebuah sungai. Sepertinya itu milik Jinsu, dan kemungkinan besar Jonggil inilah pembunuh sebenarnya. Baru saja tiba di penjara, Byun langsung berhadapan dengan para napi yang pernah dijebloskannya ke sana. Panggil saja Dungsu, si ketua para napi. Aksi perundungan ditunjukkan kepada Byun hampir setiap hari, bahkan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Sampai suatu ketika, jarinya tertusuk jarum saat menjalani latihan keterampilan. Suatu hari, Byun mendapati sebuah berita di mana anggota Dewan Jonggil serta beberapa pejabat mendatangi upacara peletakan batu pertama proyek Asan. Lebih mengejutkannya lagi, Jonggil sudah mundur dari jabatannya dan hendak mencalonkan diri sebagai wali kota. Kemudian Byun teringat dengan momen sebelum dia disidang.
Saat itu Jonggil menyuruhnya untuk mengakui sebuah tuduhan pembunuhan yang dilayangkan kepadanya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dan supaya Jonggil bisa membantunya saat persidangan nanti. Namun nyatanya, Byun dibohongi. Ia tidak dapat bantuan apapun, bahkan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun lamanya. 차장님, 이거 말이 틀리지 않습니까? 차장님, 나한테 왜 이러는 거냐고! Byun memulai harinya di penjara dengan penuh tekanan. Sampai suatu hari, ia berkesempatan membantu kapten sipir yang terkena kasus properti. Puluhan tahun bekerja di dunia hukum, jelas masalah ini sangatlah sepele baginya. Setelah memberikan solusi, kini giliran Byun yang memberikan sebuah permintaan. Tampak beberapa sipir menjemput Dongso di kamarnya secara paksa. Ternyata permintaan yang dimaksud adalah menghajar Dongso. 5 tahun kemudian, kita kembali diperlihatkan dengan Jiwon, yaitu anggota preman perusuh demo di awal film tadi. Kali ini, ia dipenjara karena kasus penipuan. Bisa dibilang kalau Jiwon adalah rajanya penipu. Dan di sisi lain, Byun mulai mendapatkan kedudukan khusus di dalam penjara. Ia sangat dihormati karena sudah membantu banyak napi untuk mengurangi masa tahanan, atau bahkan langsung bebas dari sana. Tidak lain semua itu berkat pengetahuannya di dunia hukum. Seperti kali ini, di mana ia membantu seorang pria yang dipenjara karena membunuh pemerkosa anaknya. Jelas hal ini membutuhkan perhatian Jiwon. Tidak hanya membantu para napi, bahkan kepala penjara juga konsultasi hukum kepadanya. Bagaikan anak emas, Jun bisa mendapatkan banyak privilege di sana. Ketika Jiwon masuk ke ruangan istirahat, kebetulan televisi di sana sudah menayangkan acara soal migrasi burung. Sontak ia pun langsung bercerita kepada temannya. 철새라는 게 말이지. 러시아에서 한 번 뜨면 15일을 나라 들르는데라고. 그래서 밥도 먹고 물도. Mendengar hal itu, Byun kaget bukan main, karena apa yang diucapkan Jiwon sama persis dengan perkataan Jinho saat diinterogasi. Byun lalu mendatanginya dan bertanya penuh emosi. Ia pun sangat yakin kalau pria di hadapannya ini mempunyai hubungan dengan Jinso. Tapi sayangnya, Jiwon masih enggan untuk memberitahu lebih lanjut. Hingga suatu ketika, Jiwon menemui pengacaranya untuk mengajukan banding demi meringankan hukuman penjaranya. Sayangnya, pengacaranya ini sudah kehabisan akal. Tak lama kemudian, Byun datang dan membantu memberikan solusi tips. Hal ini membuat si pengacara kagum, apalagi setelah mengetahui background Byun yang sebenarnya. Setelah itu, Jiwon dibawa oleh seseorang napi ke kamar Byun. Kali ini, Byun bisa menjelaskan semuanya lebih detail mengenai maksud dari pertanyaannya di ruangan istirahat. Dan ada sebuah penawaran menarik apabila Jiwon mau membantunya. Singkatnya, mereka sepakat saling bekerja sama. Jiwon pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Saat itu, dirinya yang sedang menganggur mengikuti sebuah lowongan pekerjaan. Disinilah awal mula ia bertemu Jinso dan Jigun. Awalnya, mereka hanya diberi pembekalan soal migrasi burung. Sampai suatu hari, mereka dikirim ke lapangan untuk mengacaukan demo. Dan disinilah kejadian di awal film tadi. Orang-orang ini dibayar untuk memprovokasi demo supaya nama komunitas peduli lingkungan terkesan buruk. Dan demo itu sulit mendapatkan dukungan dari pihak lain. Terungkap juga kalau pemimpin dari para preman itu adalah Jungsuk, si pria yang pernah diinterogasi oleh Byun. Setelah itu, Byun mulai menyusun rencana untuk Jiwon yang akan menghadapi orang-orang besar. 정치인. Beberapa hari mereka lalui untuk mengumpulkan informasi dan menyusun rencana. Sampai akhirnya, misi ini siap dimulai. Pertama-tama, Byun mencari celah untuk membebaskan Jiwon melalui banding. Kemudian, setelah bebas, Jiwon langsung menemui Jigun. Tujuannya adalah mengetahui kondisi fisik Jinsuk yang sebenarnya, terutama soal gangguan pernafasannya. Karena Byun menemukan sebuah kejanggalan, di mana ia tidak menemukan nebulizer milik Jinso saat Jinso meninggal di ruangan interogasi. Ketika Jigun sudah mabuk berat, Jiwon mulai menggali informasi sambil merekam obrolannya. Dan terungkaplah sebuah kebenaran, di mana Jigun mengakui sebuah kebohongannya di dalam persidangan. Jadi pernyataannya kalau kondisi fisik Jinso sangatlah kuat, itu adalah salah besar. Selain itu, ia juga mengatakan kalau kebohongan itu dilakukan atas perintah Yongsu. Kemudian rekaman itu diseludupkan ke penjara, lalu diambil oleh seorang napi dan diserahkan kepada Byun. Disinilah Byun mulai melengkapi berkas-berkasnya untuk mengajukan banding. Sampai akhirnya berkas itu siap dikirimkan ke pengadilan. Namun hal itu langsung diketahui oleh Yongsu dan ia pun melaporkannya kepada Jonggil. Di sini lagi-lagi terungkap sebuah kebenaran, atau dengan artian lain,
Jonggil adalah dalang di balik kasus berkepanjangan ini. Awalnya Jonggil mengarahkan para preman untuk menghancurkan demo melalui Yongsu. Namun karena saat itu ada sebuah masalah di mana Jinso memukul seorang polisi sampai tumbang, maka Jonggil berusaha melindungi dirinya, yaitu dengan menyuruh Byun tidak menginterogasi Jinso. Tetapi saat itu, Jinso tetap ngotot menginterogasinya. Alhasil, Jonggil memilih membunuh Jinso dengan mengambil nebulizernya agar Jinso tidak membuka mulut di depan Byun. Setelah itu, Yongsuk juga menambahkan kalau ada mantan anak buahnya yang tanpa sengaja membocorkan rahasia penting. Jelas Jonggil makin marah besar. 누가 내 발밑에서 비빌거리다가 이 새끼야! 그따위로 나게 처리 못해! Jonggil pun menyuruhnya untuk membereskan masalah ini segera, sehingga Yongsuk serta anak buahnya langsung muncul ke Jigun lalu menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Jonggil menemui kepala bagian jaksa Park. Di sini ia meminta Park untuk tidak meloloskan banding yang diajukan Byun, karena apabila kasus ini kembali diangkat, maka bisa menimbulkan kegegeran. Berpindah ke rumah sakit, di mana Jiwon menjenguk Jigun yang tampak sangat mengenaskan. Ia pun mulai khawatir dengan keselamatannya. Tetapi untungnya, Byun meyakinkan untuk menuntaskan kasus ini. Selain itu, Byun juga ingin memberikan sebuah misi baru. Mengingat kedekatan Jonggil dan anggota dewan saat di lokasi proyek Asan, membuatnya sangat yakin kalau ada yang tidak beres di antara mereka. Maka dari itu, Jiwon diminta untuk menyelidiki buku keuangan Jonggil. Misi diawali dengan menyamar sebagai simpatisan Jonggil di lokasi kampanye, sehingga Jiwon bisa masuk ke kantor Jonggil lalu menemukan orang yang tepat untuk menggali informasi keuangannya. Kebetulan sekali ada seorang ibu yang menjodohkan Jiwon dengan anaknya yang bekerja di sana sebagai bendahara. Disinilah Jiwon menunjukkan pesonanya, bahkan sampai-sampai mereka bisa tidur bersama. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa foto dokumen penting. Hingga keesokan harinya, muncullah berita soal buku keuangan Jonggil, di mana ada 11 nama yang muncul di sana, dan salah satunya adalah si anggota dewan pemegang proyek Asan. Dicurigai kalau selama ini Jonggil menerima aliran dana gelap dari anggota dewan itu. Itulah mengapa ia membantu jalannya proyek Asan, bahkan sampai mengirimkan para preman untuk memprovokasi demo. Sampai suatu hari ketua hakim mengundang Byun serta Park. Pada awalnya hakim menolak banding yang diajukan karena kasus itu sudah berlalu 5 tahun lamanya. Ditambah lagi, Park seperti mendesak hakim secara halus untuk menolaknya juga. Alhasil Byun mulai buka mulut. Ia mengatakan kalau kesaksiannya di persidangan saat itu adalah kesaksian palsu. Semua karena hasutan atau tipu daya dari seorang yang tidak lain adalah Jonggil. Mengetahui hal itu, si hakim serta Park mulai mencurigai Jonggil. Esoknya Jonggil mendapatkan kabar buruk, di mana pengajuan banding dari Byun diterima dan disetujui oleh hakim. Lantas ia mendatangi Park dan marah besar karena gagal menghentikan Byun. Beberapa kalimat kasar pun dilontarkannya, sehingga membuat Park jengkel dan memutuskan untuk tidak akan membantunya lagi. Di tempat lain, Jiwon masih meneruskan misinya. Ia mengambil banyak uang dari tabungan Byun untuk menyuap mantan supervisor kepercayaan Jonggil di kejaksaan dulu. Ia bernama Gang Kejang. Bisa dibilang kalau hidup Gang Kiejang saat ini sangatlah melarat, jadi Jiwon akan membuatnya buka mulut dengan uang. Sementara itu, Jonggil masih tidak bisa tinggal diam. Ia pun menelpon kepala penjara untuk menekan Byun. Alhasil beberapa bukti yang disembunyikan Byun di kamarnya dihancurkan paksa. Bahkan orang-orang kepercayaannya juga dijebloskan ke dalam sel khusus. Tujuannya adalah untuk membuat Byun stres dan tidak bisa fokus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya sampai situ, Jiwon pun mulai kena imbasnya. Saat baru pulang dari apartemen, tiba-tiba ia dikepung oleh sekelompok preman. Walau sempat ganti baju lalu mengelabui beberapa preman, pada akhirnya ia tetap tertangkap. Lagi-lagi ini adalah Ula Yongsu bersama anak buahnya. Tetapi saat kepala Jiwon akan dipukul menggunakan palu, untunglah polisi datang. Ternyata selama ini, polisi telah memburu Yongsu karena telah melakukan banyak tindakan kriminal berupa kekerasan premanisme. Di tempat lain, tampak Kang Kiejang menemui Jonggil. Mau tidak mau, Jonggil harus menuruti keinginannya, karena ternyata Kang Kiejang adalah satu-satunya saksi mata saat Jonggil mengambil nebulizer milik Jinsuk, sekaligus saat nebulizer itu dibuang ke sungai. Singkatnya, hari persidangan tiba, namun lagi-lagi
masalah kembali muncul, di mana si kepala penjara memaksa seorang napi untuk menusuk Byun, yang padahal saat itu Byun harus segera pergi ke pengadilan. Tentunya hal ini membuat Ji-won panik bukan main, sedangkan Jong-gil tampak sangat puas. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba akhirnya Byun datang, tepat saat hakim akan membatalkan persidangan. Sidang dimulai dengan Byun sebagai terdakwa, Ji-won sebagai saksi, dan Park sebagai jaksa penuntut. Diawali dengan kesaksian Ji-won mengenai Jin-suk. 자, 이진석과도 잘 아는 사이였겠네요. 문제가 있어서 지나가는 버스도 잡기 힘든 그런 친구. 무엇을 말씀하시는 겁니까? 네, 맞습니다. 그럼 혹시 극동개발 장현석 거기서 정확히 무슨 일을 하셨습니까? 장현석 사장 맡겨주셔서 Sampai akhirnya ia bisa menyeret Jong-gil ke dalam persidangan. Di sini, Park mulai berpihak kepada Byun karena ia sudah tahu kejadian sebenarnya. Ia pun memancing Jong-gil dengan beberapa pertanyaan jebakan. Namun sayangnya, Jong-gil bisa mengelak. Alhasil Byun mulai berbicara sambil menahan rasa sakit di perutnya. 피해자 이진석을 죽였다고 생각하십니까? 피해자가 죽음으로써 이익을 보는 사람. Walaupun lagi-lagi, Jong-gil menyangkal semua tuduhan kepadanya. Namun ada sebuah bukti yang bisa dijadikan kartu as, yaitu adalah sebuah rekaman dari Kang Kye-jang. Atas izin Park, rekaman itu bisa digunakan dalam persidangan, walaupun pengajuannya agak terlambat. Inilah rekaman suara di antara Kang Kye-jang dan Jong-gil. 끝나고 계좌로 입금될 기다. Di pertemuan sebelumnya, di mana terdengar sebuah kalimat dari Kang Kye-jang yang cukup menjadi sorotan. Nebulizer yang dimaksud tidak lain adalah milik Jin-suk. Lalu suara rekaman dihentikan dan Byun mengeluarkan sebuah nebulizer. Ia mengatakan kalau nebulizer ini adalah milik Jin-suk yang hilang di TKP. Jadi selama ini, nebulizer itu disembunyikan oleh Kang Kye-jang atas perintah dan ancaman Jong-gil. Seketika, Jong-gil langsung menyela pembicaranya sambil mengatakan kalau bukti nebulizer itu palsu. Dan Byun pun menjawab, secara logika, kalau Jong-gil bisa mengatakan bukti itu palsu, berarti ia juga tahu keberadaan yang asli. 가짜? 그래도 한때 검사했던 놈이 이게 진짜인지 가짜인지 당신이 어떻게 하냐고! Suara rekaman itu pun dilanjutkan, dan ini sekaligus menjadi bukti valid atas kejahatan Jong-gil. Sungguh jebakan yang sangat rapi dari Byun, di mana nebulizer palsu itu memang disiapkan untuk menjebak Jong-gil di momen ini. Akhirnya Jong-gil dinyatakan bersalah sementara Byun akan segera dibebaskan. 회포해 주십시오. 닥쳐 이 새끼야! 야, 진짜 너를 이 조잡한 음모에 빠뜨려! 쏴! 나를 속고 있는 거야! 애들 강압적으로 수사했고 이진석 군을 사망에 이르게 한 피의자였던 변재욱에게 적이 있으십니까? 같은 당 의원끼리 전화 몇 번 한 겁니다. Dan film ini pun berakhir. Film ini mempunyai cerita dan ending yang sangat keren. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.